Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu ya. Agung Tafirehan, Andika Febrian, Azrul Hamidi, Nurgus Rahayuni, Rafika Elmutia, Cynthia Febriwardani, Triana Safitri, Lisbeth Sihombing, Yohani Dewita, Dwi Nofri, Tia Fitriani Arif, Toto Asnawi. Ya, ternyata semua anak-anak Ibu hadir ya. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, apa kabar? Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak Ibu baik semua. Nah, baik, anak-anak semua sudah siap untuk belajar? Wah, anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar, langsung aja Ibu akan masuk kepada apa itu hakikat fisika. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang hakikat fisika, Ibu ingin bertanya dulu nih pada anak di sini, ada yang tahu apa arti dari fisika? Ya, silahkan Ayu. Ya, silahkan Dika. Benar sekali Dika, luar biasa ya anak Ibu. Padahal kita baru memulai pembelajaran, baru mulai dari semester 1 ini, anak-anak Ibu semua sudah semangat dan sudah mengetahui nih apa itu fisika. Nah, Ibu akan mengulang kembali apa yang dimaksud dengan fisika. Nah, anak-anak, fisika merupakan ilmu alam. Di sini fisika akan mempelajari tentang unsur-unsur dasar pembentukan alam semesta, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, dan akibat-akibatnya. Jadi di sini fisika itu sangat kompleks anak-anak semua. Dia mempelajari dasar-dasar unsur pembentukan alam semesta, mulai dari submateri partikel atom terkecil itu sampai alam semesta, kelakuan alam semesta dipelajari juga. Misalnya anak-anak bisa, kalau malam hari anak-anak melihat ada bulan, nah kenapa ada matahari di siang hari atau ada bulan di malam hari, itu semua dipelajari dengan fisika. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada apa itu hakikat fisika. Jadi anak-anak, kita akan masuk kepada hakikat fisika. Di sini anak-anak ada 4 hakikat fisika. Yang pertama, fisika mempelajari gejala-gejala dan sifat fisik suatu benda. Nah, contohnya seperti apa nih? Ada anak-anak yang tahu? Baik, karena tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Contohnya itu seperti anak-anak mendorong meja atau anak-anak mendorong dinding seperti ini, akan mempelajari tentang gerak. Nanti anak-anak akan mempelajari ada gerak melingkar, ada gerak lurus beraturan, ada gerak berubah beraturan. Nah, semua akan dipelajari dengan fisika. Adalah anak-anak akan mempelajari tentang gaya. Contohnya itu seperti anak-anak mendorong dinding, kok nggak bisa terdorong, Bu? Nah, itu akan dijelaskan dengan fisika. Yang ketiga adalah energi. Nah, di dunia ini kita banyak menemukan energi. Contoh paling sederhana saja lah, matahari merupakan energi, sumber matahari yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Ya, di sini anak-anak, pada fisika merupakan ilmu eksperimental. Ketika ada sesuatu, misalnya kita misalkan dengan A itu adalah sebuah penemuan baru nih, atau sebuah informasi baru. Untuk membuktikan kebenarannya, orang fisika akan melakukan eksperimen terlebih dahulu. Berita A tersebut akan diujikan terlebih dahulu melalui eksperimen. Jika itu terbukti benar, maka itu akan dijadikan fakta ilmiah. Dan jika salah, maka itu tuh akan ditinggalkan, anak-anak tidak dipergunakan karena tidak akan memberikan manfaat bagi umat manusia. Di sini fisika itu baik sekali loh anak-anak. Apapun yang dilakukannya, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik atau memberikan manfaat. Dengar adalah mengapa bisa timbul setelah hujan ada pelangi ya. Nah, mengapa bisa terjadi hal demikian? Nah, di semuanya bisa dijelaskan dengan fisika, bahwa nanti ada pembiasan, ada pemantulan cahaya, ada banyak lagi lah anak-anak yang bisa dipelajari dengan fisika. Jadi menyenangkan sekali loh fisika itu, kalau anak-anak harus mulai dari hati yang ikhlas. Jadi segala sesuatu niatkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan pindah ke hakikat yang keempat. Nah, yang keempat adalah fisika merupakan dasar dari perkembangan teknologi.
Mengapa disebut sebagai dasar dari perkembangan teknologi? Pada zaman dahulu orang menyimpan makanan ada di dalam tanah atau dibiarkan saja, tapi itu akan menyebabkan pembusukan. Nah, timbullah pemikiran bagaimana mereka bisa memanfaatkan makanan yang banyak itu agar tahan lebih lama. Contohnya adalah pembuatan refrigerator atau yang kita sebut dengan kulkas. Kita bisa menyimpan makanan itu dalam keadaan dingin sehingga kita bisa menggunakannya hingga 3 hari atau 4 hari masih bisa kita konsumsi. Nah, anak-anak, sampai bab ini ya untuk hakikat fisika. Ada pertanyaan? Anak-anak sudah paham? Ya, alhamdulillah sudah paham semua ya. Selanjutnya Ibu akan masuk kepada ruang lingkup fisika. Nah, anak-anak, apa aja sih yang menjadi ruang lingkup dari fisika ini? Langsung saja kita bahas ya. Ruang lingkup fisika yang pertama adalah mekanika klasik. Mekanika klasik itu membahas tentang gerak dan gaya yang bekerja pada benda itu sendiri. Nah, mekanika klasik ini disebut juga dengan mekanika Newton. Mengapa disebut mekanika Newton? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, karena dia menggunakan mekanika kuantum karena berhubungan dengan hukum-hukum Newton yang ditemukan oleh Isaac Newton. Mekanika klasik yang pertama itu adalah statistika atau tentang benda diam. Yang kedua itu adalah kinematika, benda bergerak. Dan yang ketiga adalah dinamika, gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, ini adalah yang akan dipelajari di mekanika klasik. Selanjutnya yang kedua adalah termodinamika. Termodinamika merupakan cabang dasar fisika yang membahas tentang kalor dan suhu serta hubungan dengan usaha dan energi. Jadi apa sih hubungan dari suhu yang pertama? Kita kepanasan, lalu kita mikir panasan, kita akan merasa dingin. Nah, apa hubungannya dengan energi? Di sini akan dipelajari dalam termodinamika. Termodinamika juga membahas tentang perpindahan kalor dalam suatu sistem. Nah, apa sih Bu maksud perpindahan kalor dalam satu sistem? Anak-anak mengadakan acara bakar-bakar nih di rumah, bakar ayam, bakar ikan, atau bakar yang lainnya. Nah, ketika anak-anak berada di sekitar dari api unggun itu tersebut, anak-anak akan merasakan hangat atau panas. Nah, ketika merasakan itu adalah akibat adanya perpindahan dari panas di api unggun ke badan kita. Itu nanti kita akan pelajari ada perpindahan secara konduksi, radiasi, konveksi. Nah, kalau contoh radiasi yang secara lebih gampang itu adalah kita ketika berjemur. Ketika kita berada di bawah matahari, kita akan langsung merasakan panas langsung dari matahari. Itu adalah perpindahan secara radiasi tanpa memerlukan medium perantaranya. Dan selanjutnya adalah, apa sih penasaran Bu? Kalau tadi mekanika klasik ada Newton, kalau termodinamika siapa Bu tokoh-tokohnya? Nah, Ibu ada nih tokoh-tokoh yang mengungkapkan teori tentang termodinamika. Nah, di sini ada 4 tokohnya. Ada Benjamin Thomson, ada Nicholas Leonard Sadi Carnot yang mengungkapkan tentang hukum Carnot. Yang ketiga ada Rudolf Julius Emanuel Clausius dan Jacobs Hendrikus van Hoff. Nah, ada 4 tokoh yang terkenal mengungkapkan tentang termodinamika. Tadi udah ada 2 nih ruang lingkup dari fisika. Yang pertama apa? Mekanika klasik. Yang kedua ada termodinamika. Yang ketiga ada yang tahu atau ada yang mencoba jawab? Nggak ada. Baik, yang ketiga adalah elektromagnetik. Nah, elektromagnetik ini merupakan cabang fisika yang membahas tentang medan listrik dan medan magnet. Nah, maksudnya apa Bu? Nanti di sini di fisika anak-anak akan mempelajari kenapa di kawat yang berarus itu memiliki ada medan magnetnya. Siapa saja sih yang mengemukakan pendapatnya tentang elektromagnetik ini? Juga ada 4 nih anak-anak. Ada 4, yaitu Michael Faraday, James Clerk Maxwell, ini mengemukakan teori yang terkenal, teori Maxwell. Benjamin Franklin dan Hans Christian Ørsted, ini ada hukum Ørsted namanya Nana. Nanti itu adalah tentang adanya medan magnet di kawat berarus. Ya, selanjutnya yang keempat adalah mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum ini adalah cabang fisika yang menggantikan dari mekanika klasik dalam pembahasannya.
Kenapa? Karena mekanika klasik itu tidak bisa membahas tentang lebih detail tentang suatu materi. Karena materi itu juga terdiri dari atom-atom. Jadi mekanika kuantum ini menjelaskan lebih dalam tentang materi yang terdiri dari berbagai macam atom dan subatomnya. Di fisika kuantum ini, yang pertama itu adalah radiasi benda hitam, yang kedua hukum pergeseran Wien, yang ketiga teori kuantum Planck, yang keempat efek fotolistrik dan efek Compton, yang keenam adalah hukum de Broglie, dan yang ketujuh prinsip ketidakpastian Heisenberg. Di sini di fisika kuantum ini anak-anak akan mempelajari tentang 7 hal tersebut. Tapi kali ini ibu tidak akan membahas lebih dalam karena kita hanya membahas tentang ruang lingkupnya saja. Fisika kuantum kita akan masuk ke cabang yang kedua, yaitu relativitas umum. Apa sih relativitas umum? Itu keberadaan benda bermassa yang menyebabkan ruang dan waktu melengkung. Maksudnya apa, Bu? Apa sih maksudnya ini? Jadi, tentunya bumi yang mengelilingi matahari itu tidak berada pada lintasan yang lurus atau lintasan yang bulat, tapi dalam lintasan yang berbentuk elips, di mana lintasannya itu melengkung. Nah, di sini di fisika itu aku mempelajari tentang ini. Jadi buat anak-anak ibu nih yang suka tentang astronomi, tentang benda-benda di langit, bisa nih pelajari dengan baik tentang fisika ini, maka anak-anak bisa ikut nih ke NASA atau menjadi orang astronomi. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang mekanika kuantum, yaitu mempelajari sifat, zat, dan interaksinya pada atom dan partikel subatom. Jadi anak-anak akan mempelajari tentang bahwa materi itu terdiri dari atom-atom, dan atom-atom ada lagi subatom. Subatom itu apa aja sih? Nanti ada proton, ada neutron, ada elektron. Nah, di sini anak-anak akan mempelajarinya pada mekanika kuantum. Tapi kita akan membahas cuma secara umum, karena untuk lebih dalamnya anak-anak bisa mempelajari di tingkat yang lebih tinggi lagi, itu pada perguruan tinggi. Nah, malah ingin mempelajari tentang atom ini, bagaimana cara membuat bom, atau anak-anak ingin mengembangkan tentang teknologi tenaga nuklir, anak-anak akan betul-betul mempelajari tentang mekanika kuantum ini. Bakalan menyenangkan loh anak-anak. Anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran nih. Jadi sebelum itu ibu ingin bertanya, adakah anak-anak yang ingin masih ragu atau masih belum mengerti tentang hakikat fisika? Tapi anak-anak yang sudah paham semua ya, lagi bahwa ini dapat pelajaran kita dari fisika itu ada 4 hakikatnya. Yang pertama, fisika mempelajari gejala-gejala dan sifat fisik suatu benda. Yang kedua, fisika merupakan ilmu eksperimental. Yang ketiga, suatu fenomena yang terjadi di alam semesta ini dapat dijelaskan dengan ilmu fisika. Yang keempat, fisika merupakan dasar dari perkembangan teknologi. Selanjutnya itu adalah dari kita mempelajari juga tentang ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika tersebut ada 4 juga anak-anak. Apa saja tadi? Ya, mekanika klasik, termodinamika, elektromagnetik, dan mekanika kuantum. Baiklah anak-anak, karena minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengukuran dan besaran dan satuan. Jadi ibu akan membagi kelompok anak-anak semua menjadi 7 kelompok dengan 5 siswa ya. Sebelum ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak,